Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar guru-guru hebat Nusantara? Astungkare semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berbahagia. Kali ini saya Inengat Asrama Ningrat, CGP Angkatan ketiga dari SMP Negeri Tubangli akan menyajikan modul 3.1.A.7 demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Selamat menyaksikan. Keberhasilan seorang pemimpin dalam mengemban tugas sebagai seorang pemimpin adalah mengambil sebuah keputusan yang efektif. Keputusan-keputusan ini secara langsung akan dapat menentukan arah dan tujuan dari institusi atau lembaga yang dipimpin dan tentunya berdampak pada mutu pendidikan yang dirasakan oleh peserta didik. Sebagai pembelajaran, tentunya kita sering dihadapkan dengan keputusan-keputusan di mana keputusan tersebut melibatkan banyak pihak yang sama-sama benar dan seringkali bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya. Untuk dapat mengambil sebuah keputusan yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti bagaimana pengalaman kita dalam menghadapi situasi dan pemikiran-pemikiran yang melandasi keputusan tersebut. Apakah pemikiran sesuai dengan peraturan atau bagaimana panutan kita akan berlaku dalam hal yang kita lakukan? Berkaitan dengan hal itu, seyogyanya ada 4 paradigma, 3 prinsip, 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Untuk dapat menerapkan pengetahuan saya yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini, terlebih dahulu saya mencoba menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang sudah saya pelajari, di mana dalam terdapat 4 paradigma dan 3 prinsip dilema etika dan pengambilan keputusan. Selanjutnya saya mensosialisasikan kepada rekan-rekan sejawat dalam mengambil keputusan, karena langkah-langkah tersebut meminimalisasi dampak negatif. Selanjutnya, saya dapat mensosialisasikan lewat media sosial, YouTube, FB, blog, dan media sosial lainnya. Langkah-langkah yang akan saya lakukan dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, di antaranya menganalisis kasus, apakah ada dilema etika atau bujukan moral apa yang dapat digunakan. Selanjutnya, bila kasus tersebut ada di dilema etika, maka untuk pengambilan keputusan, saya menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Di antaranya, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut, menentukan siapa yang terlibat di dalamnya, menentukan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar dan salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi dilema, buat keputusan, dan melihat lagi keputusan serta refleksikan keputusan tersebut. Kapan kita menerapkan langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajar? Jawabannya, apabila kasus dilema kita alami hari ini, maka seyogyanya saya menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dalam pengujian keputusan. Hari itu pun akan saya laksanakan. Ketika mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya tidak mengambil keputusan sendiri. Saya memperhatikan masukan dari teman sejawat, dapat saya gunakan sebagai pembanding untuk menguatkan keputusan yang saya ambil, apakah sudah tepat dan efektif atau belum keputusan yang saya ambil. Yang menjadi pendamping dalam diskusi pengambilan keputusan adalah kepala sekolah, rekan sejawat, siswa, orang tua, komite sekolah, dan pengawas sekolah. Demikian demonstrasi kontekstual modul 3.1.A.7 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Perubahan dimulai dari diri sendiri, bergerak dan menggerakkan untuk mewujudkan
Merdeka Belajar. Om Santi, 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 Om.